Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dirahmati oleh Allah, baik yang ada di Masjid Darul Muttaqin dan juga yang ada di rumah dimanapun saja Anda berada. Kita mengkaji surah Ad-Duha, ya, surah yang penuh dengan makna, surah yang dibacakan untuk menguatkan keimanan kita, menguatkan diri kita untuk yakin bahwa kita setiap menghadapi kesulitan, Allah akan selalu ada bersama kita dan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Nah, untuk mengkaji ayat ini kembali lagi guru kita Al-Mukarram Al-Satile yang nanti akan membahas surah At-Duha. Silakan, fadhol Satile. Terima kasih. Belum, udah terima gaji aja. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia. Melanjutkan dari kajian kita hari ini, yakni tafsir surah Ad-Duha. Tadi udah banyak disampaikan guru kita Abi Ki Haji Amir Faisal. Selanjutnya ayat yang ke-6 yaitu Allah bilang alam yajid kayatiman fa'awa. Ini salah satu mengingatkan kepada Rasulullah bahwa Allah pernah menyatakan dan bilang, apakah dan bukankah aku menemukan kamu Muhammad ketika yatim? Mendapatkanmu ketika yatim, maka Allah berikan perlindungan kepada Rasulullah. Ini satu pelajaran buat kita. Begitu saat-saat butuh perhatian seorang anak dari bapaknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ke dunia nggak kenal muka bapaknya. Diurus emak jadi manusia besar. Maka peran emak luar biasa. Satu emak bisa merawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang emak. Bu. Wa wajadaka dhalan fahada. Allah temukan Rasulullah dalam keadaan kebingungan, maka Allah kasih petunjuk. Wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka ailan faagna. Ketika Allah menemukan Rasulullah dalam kekurangan, Allah berikan tuh kelebihan, Allah berikan kecukupan, benar Bu? Ditemukan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasa sedih, merasa nggak ada yang bantu, pernah merasa sebagai manusia yang memang butuh pertolongan, bantuan orang. Tapi Allah menyampaikan bahwa pelajaran buat kita, Rasulullah aja seorang nabi diuji, apalagi kita. Dulu kita pernah merasakan nikmat, merasakan enak, merasakan kelebihan. Tapi diberikan oleh Allah ujian berupa kekurangan. Kadang kita sadarnya luar biasa, kesadaran itu hilang sehingga kita menyalahkan Allah. Ya Bu, ya Bu. Ini kadang-kadang kita nyalahin Allah mulu, Allah aja disalahin. Ini gara-gara Allah nih, ini gara-gara Tuhan nih begini, Tuhan gak sayang sama gua. Maka overthinking yang seperti ini yang menyebabkan kita timbul kita tidak bersyukur. Kenapa? Karena memang kita hidup oleh Allah diberikan manusia yang zon politiken, makhluk sosial.
Makanya kita disuruh bersosial, bermasyarakat agar apa? Agar kita itu bisa mengenal siapa diri kita. Ternyata tidak enak lapar, ternyata tidak enak haus, ternyata tidak enak kurang. Pelajaran itu yang diberikan buat kita. Maka kita semuanya kudu banyak bersyukur. Syukur kepada Allah, terima kasih kepada sesama. Sehingga kita itu enggak berpikiran yang tidak-tidak. Bu, ini kan kadang-kadang kita aneh. Ketika dapat nikmat, lupa. Bener Bu? Waktu masih susah sering baca ayat kursi. Dapat kursi lupa ayat. Ada enggak yang begitu? Ya kan, waktu kita susah ingat sama Allah, tapi waktu senang lupa. Ini yang kadang-kadang kita harus flashback bahwa semuanya yang diberikan oleh Allah yang terbaik buat kita. Susah, senang, ujian. Jangan susah doang kita sebut ujian. Senang juga ujian, kaya ujian supaya kita mau berbagi. Allah kasih kelebihan harta, jangan pelit. Orang kalau udah pelit, medit, koret, buntut gasiran, minum kopi, ampasnya dijemur lagi. Itu saking pelitnya. Makan launya ikan, habis pala-palanya dikerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu, masak udah pakai presto. Tulang hancur di presto semua. Kucing pada kurus kehabisan tulang. Pelit. Maka ketika ujian datang kepada Rasulullah, berarti ujian juga datang kepada kita. Jangan kita merasa dijauhkan oleh Allah. Enggak. Allah temukan Rasulullah dalam keadaan yatim. Lagi kebingungan Allah kasih petunjuk. Kemudian lagi kekurangan Allah berikan yang namanya kelebihan. Dan ketika itu maka dapat perintah Rasulullah dari Allah apa? Fa'ammal yatima fala takhar. Maka ketika engkau menemukan anak yatim, jangan kau menghardik, jangan kau benci. Kenapa? Hidup enak adanya orang lain, disebut kaya ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut atasan ada bawahan. Nggak mungkin Bu, bawahan doang nggak ada atasan. Ibu pakai baju atasan doang nggak ada bawahannya loh. Semua tujuannya apa? Fa'amma bini'mati rabbika fahadits. Ketika engkau mendapat nikmat, sebut tahadus binikmah. Alhamdulillah. Dengan kita menyebut, bukan sekedar menyebut, tapi berbagi. Kita sering ngucapin terima kasih, tapi jarang kita melaksanakan terima kasih sesungguhnya. Kalau sering terima kasih, harus nerima, juga harus sering ngasih dong. Ya kan, ya kan? Jangan nerima doang, enggak pernah ngasih. Kita kadang-kadang ngasih doang, enggak pernah nerima. Model kayak sekarang, pajak dipintain tinggi, rakyat sampai susah. Kan ngasih doang kita, enggak diterima. Ya kan, ya kan, ya kan. Hati-hati. Hati-hati Bu, diblokirin. Nih artinya kita hidup enak adanya orang lain kok. Jangan mentang-mentang kaya, duit banyak, harta banyak, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Mentang-mentang penguasa, jalan dada duluan. Bener Bu? Hidup enak adanya orang lain. Maka ini peringatan buat kita bahwa Allah pasti memberikan jalan yang terbaik buat kita. Kalau sudah terbaik yang Allah kasih, maka kita dianjurkan untuk berbagi. Jangan pernah kita benci dan pelit sama orang lain. Kelebihan harta bantu mereka yatim. Yatim nih saya, bapak saya udah gak ada, yatim. Jangan macam-macam sama saya. Iya Bu. Iya hidup enak kayak dua tangan, jangan kayak dua kuping. Kuping sama kanan kiri enggak akur. Makanya lebaran gak pernah ketemu Bang.
Hidup yang enak kayak dua tangan beda tapi kompak. Kiri gatel kanan gak pakai diundang. Dateng garukin ya kan. Dua-duanya gatel main garuk-garukan. Saling tulung menulung. Ya bu kerjasamanya kanan kiri cakep. Kanan kalau lagi jalan lenggang maju duluan. Yang kiri ngalah mundur ke belakang. Kiri ke depan kanan gantiin. Ya gua ngalah ke belakang. Cakep jalan kita. Coba lagi jalan. Kanan kiri nggak ada yang mau ngalah begini jalan. Itu kayak pampir. Namanya statis, jumud, beku nggak pernah maju-maju. Yuk pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Pelajaran juga buat kita. Jangan pernah kita suuzon kepada Allah. Dan kita harus sering-sering husnuzon. Insya Allah Allah kasih jalan kemudahan buat kita. Amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih banyak Ustadz. Bu, yang mau nanya siapa angkat tangannya? Silakan. Mana nih? Angkat tangan semua. Ya silakan. Mana tadi? Ya itu. Namanya dan pertanyaannya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Ida dari Majelis Taklim Darul Mutakin. Saya ingin bertanya Ustadz. Ustadz, saya saat ini sedang overthinking dan merasa takut akan keadaan hidup. Saya sering merasa doa saya aja tidak cukup gitu. Bagaimana ya caranya agar tetap positif dan akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida. Sekiranya mau ngomong host. Pertanyaannya saya sekarang sedang overthinking. Merasa ketakutan ya Bu. Merasa kekurangan. Memang itu manusiawinya seorang manusia. Allah sudah nyatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya memang jelas kami akan uji dengan apa? Manusia itu dengan rasa takut. Ketakutan jabatannya turun. Ketakutan gak punya duit. Ketakutan anaknya gak bisa makan. Ketakutan itu ada menghantui. Nah bagaimana caranya rasa takut itu secara bukan doa doang. Saya doa udah ya kan. Minta sama Allah udah, tapi tetap masih ada rasa ketakutan, kesulitan, pengen ini takut, pengen itu takut. Nah ini semuanya jangan cukup dengan doa. Doa itu adalah penghantar usaha, mengiring usaha kita. Bu, orang usaha doang nggak ada doanya itu orang yang sombong. Usaha nggak perlu doa ngapain, nggak perlu berbagi sama anak yatim ngapain, hasil gua sendiri kok, itu namanya orang sombong. Sebaliknya doa doang nggak usaha, ini orang malas. Sholat duha tiap pagi usaha enggak, ya kan suami enggak usaha ngembrek aja kayak topo basah, ya Bu. Kagak kemana-mana. Nah usaha dan doa berbarengan itu. Dan kalau sudah berbarengan usaha yang maksimal. Doa yang maksimal. Dan baru kita bertawakal. Semuanya akan kembali kepada Allah. Karena semuanya datang dari Allah. Jadi cuman hanya sekedar cukup dengan doa kurang cukup. Bagaimana rasanya buat supaya dapat solusi dengan apa? Usaha yang maksimal. Dengan kita usaha maksimal Ibu Ida dan doa yang maksimal yakin. Dengan seyakin-yakinnya bahwa doa-doa kita pasti diijabah. Usaha kita diberkahi oleh Allah. Barulah kita bertawakal, berserah diri kepada Allah. Bukan berarti kita pasrah, enggak. Usaha dan doa baru tawakal. Kalau sudah tawakal, Allah yang menentukan kapan dan terbaiknya yang diberikan buat kita.
Enggak perlu kita minder, wah saya udah doa nih bagaimana supaya dapat solusi ya, doa doang ini. Nah tapi ada usaha yang maksimal. Insya Allah Ibu, kalau kita sudah usaha dan hasil usaha itu kita mau berbagi, ada infak, ada sodako, ada zakatnya yang dikeluarkan. Ini yang akan memudahkan jalan kita mendapatkan kesuksesan. Kadang kita lupa. Lupanya di mana? Ah, gue udah sukses, uang udah banyak, jabatan udah tinggi, tapi lupa berbagi. Jangan sampai dengan kita lupa berbagi, itu yang akan menutup segala kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Berapa banyak orang yang kaya, duit banyak, harta banyak, tapi tidak mau berbagi, akibatnya apa? Orang kalau kaya, duit banyak, harta banyak, ibu pelit sama yatim, pelit sama orang miskin. Ntar juga matinya dia. Habis duitnya dimakan sama dokter. Iya, kena gula, liver, jantung, stroke, nangkrak aja di atas balai. Mati enggak, hidup enggak, jadi kembang balai. Pagi dijemur, pakai kursi roda, 8:30 masukin, jemur lagi besok. Anak yang jemur lupa ngangkat. 11:30 baru inget. Anaknya main game aja. Ya Allah, bapak lupa diangkat. Air bapaknya ulen. Kekeringan. Kenapa? Karena kita harus introspeksi ke situ. Kenapa doa saya belum diijabah? Kenapa usaha saya udah maksimal belum? Ayo kita kembali introspeksi. Insya Allah kalau introspeksi, evaluasi, hasibu anfusakum qabla antu hasabu. Hitung-hitung, introspeksi diri kita sebelum diintrospeksi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk maksimalkan doa, maksimalkan usaha dan insya Allah hasilnya yang terbaik. Amin. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak. Ya, jangan overthinking. Over itu lebih thinking berpikir berkelebihan. Karena apa yang terjadi di masa depan saat ini belum terjadi. Kenapa? Karena kita hanya khawatir. Nah kalau dalam Islam tuh kadang-kadang muncul perasaan was-was dalam hati ya. Nah itu kalau udah was-was itu biasanya itu udah ada yang bisikin. Bisa dari jin maupun dari manusia. Jadi gak usah kita mikir yang jauh, yang kita pikirin yang hari ini. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi buka sesi tanya jawab bersama dengan kedua orang guru kita hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.